Pada pertemuan ke-9, yaitu tentang teknik pengintegralan, saya akan sedikit menjelaskan tentang yaitu integral parsial serta integral fungsi trigonometri. Kita mulai dulu dari integral parsial. Sebelum itu kita ketahui dulu bahwa rumus dari integral parsial yaitu integral U dv sama dengan U v min integral v du. Nah, seperti itu. Nah, untuk menentukan U dan dv-nya itu, pilih U yang turunannya lebih mudah atau lebih sederhana seperti itu. Sebagai contoh, kita coba contoh integral xe pangkat x dx. Misal U sama dengan x, maka du sama dengan dx. Nah, kita cari dulu U yang sederhananya dulu, yaitu kita ketahui dulu bahwa ini merupakan U. Nah, kemudian kita cari dv-nya. Dv-nya itu sisa dari U-nya itu, yaitu EX dx-nya itu. Maka dapat ditulis di sini dv sama dengan EX dx. Nah, seperti itu. Dan di mana kita harus mencari turunan dari U sama dengan X-nya ini, serta integral dari dv sama dengan EX dx ini. Kita langsung cari pengintegralannya. Integralkan ini. Nah, kita tulis lagi di sini. Integral dv sama dengan integral EX dx. Kita ketahui di sini integral dv sama dengan v. Maka integral EX dx yaitu kita tulis lagi di sininya integral EX dx. Maka integral dari EX dx itu dapat dihasilkan yaitu EX. Mohon maaf, yang ini pangkat X ya. Nah, seperti itu. Lalu kita masukkan kembali rumusnya, yaitu yang tadi, yang ini. Kita masukkan lagi. Kita langsung saja di sininya tulis integral x pangkat x dx sama dengan U-nya itu X. Nah, V-nya itu kita ketahui pangkat X. Pangkat X dikurangi integral V. V-nya itu ini pangkat X. Du-nya itu di sini kita ketahui yaitu dx. Nah, kemudian kita dapatkan hasil yaitu x pangkat x dikurangi EX plus C, seperti itu. Kemudian
dalam integral parsial ini dapat dilakukan lebih dari satu kali. Nah, kita langsung coba saja ke contohnya. Di sini kita tulis dulu. Ini poin pertama, poin kedua, ini integral dapat dilakukan lebih dari satu kali. Nah, contohnya integral x kuadrat sin x dx. Nah, misal u sama dengan x kuadrat, maka du sama dengan 2x dx. Lalu dv-nya itu kita ketahui sin x dx, dan maka v-nya itu kita ketahui di sini min cos x. Ya, maaf tadi ada kesalahan pengambilan kamera. Kita lanjutkan lagi. Tadi kita sampai ke yaitu misalnya yang dv ini yaitu sama dengan sin x dx. Di sini sin x dx ini kita integralkan, maka menjadi ini kita dapatkan yaitu min cos x, seperti itu. Nah, langsung kita masukkan saja ke rumus yang tadi, yang ini. Kita langsung masukkan saja. Sama dengan min x kuadrat cos x. Ini x kuadrat cos min cos x, minnya dipindahkan ke depan, lalu dikurangi integral min cos x 2x dx. Nah, di sini kita jabarkan lagi jadi min x kuadrat cos x. Di sini yang 2 ini kita pindahkan ke depan dan min kali min yaitu plus. Maka dapat ditulis yaitu ditambah 2 integral x cos x dx. Nah, di sini kita belum selesai, kita harus mengintegralkan lagi bilangan yang ini dengan cara seperti ini. Misal u sama dengan x, maka kita ketahui du sama dengan dx, seperti itu. Lalu dv-nya kita ketahui cos x dx diintegralkan menjadi v sama dengan, ini hasil integralnya, sin x. Nah, lalu kita masukkan kembali ke rumus yang tadi. Kita langsung masukkan saja min x kuadrat cos x ditambah 2 dalam kurung x sin x min integral sin x dx. Nah, di sini kita masukkan kembali min x kuadrat cos x ditambah 2 dikali x sin x, yaitu 2x sin x
Kemudian integral dari sin x yaitu min cos x, min dikali min yaitu menjadi plus, dikali 2, jadi 2 cos x plus c, maka didapatkan hasil yaitu ini. Seperti itu. Kita lanjut ke materi berikutnya di pertemuan ke-9 ini, yaitu integral fungsi trigonometri. Nah, integral fungsi trigonometri. Nah, kita harus ketahui dulu bentuk dari integral fungsi trigonometri, yaitu integral cos n x dx dan integral sin pangkat n x dx. Nah, apabila dalam n merupakan nilai ganjil, maka kita ketahui seperti ini. Apabila n ganjil, maka sin n x. Nah, apabila si n ini ganjil, maka kita ketahui bahwa yang digunakan yaitu sin x sin n min 1x. Nah, seperti itu. Dan apabila cos n x, maka yang digunakan yaitu cos x cos n min 1x dengan fungsi identitasnya yaitu fi. Fungsi identitasnya yaitu sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x sama dengan 1. Nah, ini apabila n ganjil. Nah, apabila n-nya genap, maka kita ketahui yaitu sin n x sama dengan sin kuadrat x sin min 2x. Nah, ini maksudnya n min 2x dan cos n x sama dengan cos kuadrat x cos n min 2x dengan fungsi identitasnya yaitu kita ketahui cos 2x sama dengan 2 cos pangkat 2 x min 1 sama dengan 1 min 2 sin kuadrat x. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita coba saja ke contoh soalnya untuk yang tadi yang ganjil ya. Apabila n merupakan ganjil. Nah, soalnya seperti berikut. Apabila n ganjil. Nah, contoh soalnya berikut ini. Integral sin 3 Nah, integral sin 3x dx. Nah,
Kita langsung jawab aja. Kita di sini menggunakan fungsi identitas yang tadi, yaitu yang dalam ganjil itu sin kuadrat X plus cos kuadrat X sama dengan 1. Nah, kita masukkan di sini. Jadi integral sin 3x dx sama dengan integral sin kuadrat X sin X dx. Nah, seperti itu. Nah, fungsi identitasnya itu kita tulis saja di sini. Sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Nah, si satunya ini kita masukkan ke depan. Jadi, kita tulis di sini. Integral 1 min integral dari sin itu kan cos ya, min cos, jadi min cos kuadrat X. Nah, D kita masukkan lagi cos X. Nah, seperti itu. Kelihatan? Nah, di sini kita jabarkan lagi. Jadi si turunan dari cos X ini merupakan sin X ini, begitu. Nah, ini tinggal kita integralkan. Nah, integral dari 1 ini bukan X, tapi melainkan cos X ini. Karena di sini kita bermain cos. Nah, jadi integral dari 1 itu yaitu cos X. Dan nah, dari soal ini kita dapat peroleh caranya seperti ini. Jadi integral sin 4x dx sama dengan integral sin kuadrat X. Oh, ini menggunakan fungsi identitas yang tadi. Kemudian sin kuadrat X dx. Nah, sama dengan dari soal-soal ini kita dapat peroleh integral dalam kurung 1 min cos 2x 2 pangkat 2x per 2. Nah, di sini juga sama, 1 min cos pangkat 2x per 2. Maaf, ini bukan pangkat tapi 2 gini. Nah, gini. Maaf. Nah, kemudian kita integralkan satu-satu. Di sini ada 1/2, 1/2 kita keluarkan jadi 1/4 dalam kurung integral 1 min 2 cos 2 X ditambah cos 2 cos pangkat 2 2x dalam kurung dx. Nah, di sini kita integralkan sama dengan 1/4 x min menjadi dulu. Oh iya, maaf, yang ini salah ya. Yang ini salah. Jadi apabila sudah mendapatkan seperti ini, jadi kita
perolehnya seperti ini. 1/4 integral 1 min 2 cos 2x ditambah cos kuadrat 2x dx. Nah, seperti itu. Yang ini 1/2 kita keluarkan jadi 1/4 ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini kita integralkan jadi 1/4 dalam kurung integral dx min 2 integral cos 2x dx ditambah integral dari 1 plus cos 4x, nah, per 2 dx. Nah, kemudian didapatkan hasil yaitu seperti ini. 1/4x min 1/4 sin 2x ditambah 1/8x tambah 1/32 sin 4x plus c. Nah, seperti ini hasilnya. Begitu. Kita lanjut lagi ke pertemuan 10, yaitu di pertemuan 10 kita akan membahas tentang substitusi trigonometri dan integral fungsi rasional. Nah, sekarang kita bahas dulu substitusi trigonometri, yaitu di sini ada bentuk yang harus kalian ketahui seperti ini. Kita langsung saja ke contoh. Misalkan yang ini dulu, A. Integran membuat bentuk akar A kuadrat min x kuadrat. Misal x sama dengan A sin T. Nah, seperti itu contohnya. Integral akar 25 min x kuadrat per x dx. Nah, kita ketahui di sini misal x sama dengan 5 sin T. Nah, dan dx sama dengan 5 cos T dt, seperti itu. Nah, maka dapat kita kerjakan jadi seperti ini. Di sini lanjut. Akar 25 min x itu 5 pangkat 2 jadi 25 sin kuadrat T dengan dx nya itu 5 cos T dt. 5 cos T dt per x nya itu di sini 25. Di sini x kuadrat 25 sin kuadrat T. Nah, seperti ini.
Lalu kita dapat jabarkan lagi di sini. Jadi salah satu dari 25 ini kita keluarkan, maka akar 25 1 min sin kuadrat T per 5 sin kuadrat T. Nah, di sininya cos T dt. Nah, 25 ini kita akarkan jadi 5 kita coret-coret habis. Nah, oh ya maaf, ini ada integralnya di sini. Nah, ini udah habis. Nah ya, kita integralkan yang ini sisanya. Integral dari sin kuadrat T yaitu kita ketahui bahwa integral dari sin kuadrat T itu cos kuadrat T. Ini min, berarti tadi kan sin kuadrat T diintegralkan min cos kuadrat T. Nah, min cos kuadrat T dikali min jadi plus. Kita dapatkan nilai plus di sini. Cos kuadrat T min, ininya 5 tadi udah habis, kita tulis sinnya. Sin kuadrat T dt. Nah, integral dari cos kuadrat T dan sin kuadrat T yaitu integral kot tangan kuadrat T dt. Nah, di sini kita integralkan lagi yang ini. Ini kot tangan kita integralkan menjadi di sini aja. Nah, kot tangan ini kita integralkan menjadi integral kosekan kuadrat T min 1 dt. Nah, kita integralkan lagi di sini. Integral dari kosekan kuadrat T yaitu min kot tangan kuadrat T. Nah, dan integral dari 1 yaitu T. Jadi min T plus C. Seperti itu. Karena dalam bentuk ini masih ada T. Sebelumnya kan kita menggunakan X. Nah, jadi kita harus ubah dulu menggunakan segitiga di sini. Nah, yaitu yang ini kita lihat X sama dengan A sin T, dengan sin T-nya itu di sini. Dan kita ambil yaitu di sini tuh mana? Nah, ini X per 5. Kita di sini X 5. Seperti itu. Maka kita dapat ketahui bahwa sin T sama dengan X per 5. Seperti itu. Maka kita dapatkan hasil seperti ini. Min akar 25 min X kuadrat per X min sin pangkat min 1 dalam kurung kita masukkan X per 5 dalam kurung plus C. Nah, seperti itu. Oh ya, maaf, di sini kita lupa menuliskan. Nah, ini. Di sini kita tuliskan kembali akar 25 min X kuadrat di bawah si segitiga ini. Yang ini. Begitu. Sekarang kita lanjutkan ke integral fungsi rasional ini.
Oke. Perlu kita ketahui dulu bentuk dari integran fungsi rasional yaitu seperti ini. Fx sama dengan P X Q X. Nah, seperti ini. Bentuknya seperti ini, dan dalam integral fungsi rasional ini terdapat 4 kasus atau 4 bentuk dalam bidangnya. Seperti yang pertama, faktor linear tidak berulang. Nah, misal kita jelaskan per poin dulu ya. Misal Q X sama dengan A1 X plus B1, A2 X tambah B2, dan seterusnya sampai AN X plus BN. Nah, maka P dalam kurung X per QX yaitu A1 per, kita masukkan yang ini, A1 X tambah B1 tambah A2 per, masukkan lagi, A2 X B2 tambah, dan seterusnya. Dan yang ini AN per AN X plus BN. Nah, ini ya, tidak lupa nih. Nah, seperti itu. Maka apabila ada seperti ini, maka yang dicari adalah ini, konstanta dari A1, A2, dan AN. A1, A2, AN. Nah, ini dia. Lalu kita masuk ke yang kedua. Yang kedua yaitu faktor linear berulang. Nah, langsung saja. Misal QX sama dengan AI X plus BI. Nah, misalkan seperti ini. Di sini kita faktorkan. Ini faktor yang digunakannya ini. Nah, maka hampir sama kayak yang tadi. Sama dengan A1 per, kita masukkan AI X plus BI ditambah A2 per AI X plus BI tambah, dan seterusnya
tambah AP kurangi 1 per AIX plus BI P negatif 1 ditambah lagi ke sini saja, maaf. Nah, ditambah ke sini AP per AIX plus BI P. Nah, seperti ini. Maka nilai konstanta yang dicari dari bilangan ini, dari bentuk ini, yaitu kita ketahui di sini A1, A2 dan seterusnya, AP min 1 dan AP, seperti itu. Kemudian untuk terus dan selanjutnya, yaitu yang ketiga, kuadrat faktor kuadrat tak berulang ya. Nah, misalnya Qx sama dengan A1x kuadrat ditambah B1x plus C1 2x kuadrat ditambah B2 ditambah C2 dan seterusnya. Di sini AN X kuadrat plus, nggak cukup, kita ke sini aja, maaf yang tadi, nah nggak cukup, sini aja B NX tambah CN. Nah, maka nilai konstanta yang dicari dari bilangan ini yaitu A1, A2 dan seterusnya hingga AN, dan B1, B2 dan seterusnya hingga BN. Nah, seperti itu. Ini nilai yang dicarinya. Kemudian kita lanjut ke yang keempat, yaitu kuadratik berulang. Ya, dengan misal Qx sama dengan AIX kuadrat ditambah BIX tambah CI pangkat P, seperti ini. Maka kita ketahui di sini PX per QX sama dengan A 1 X plus B 1 per, kita masukkan A IX kuadrat tambah B IX plus CI P. Nah, tambah lagi A2X B2 plus B2. Nah, kita masukkan lagi ini AIX kuadrat ditambah BIX plus CI. Nah, plus lagi di sini kita masukkan A P min 1
X plus B2, kita masukkan lagi yang ini, AIX kuadrat tambah BIX tambah CI. Kita tambah lagi di sini, masih ada di sini AP X plus B, P nya P kecil di bawah itu ya. Kemudian kita masukkan lagi ini sama tambah CI. Nah, maka dari bentuk ini nilai konstanta yang dapat kita cari yaitu A1, A2 dan seterusnya hingga AP-1, AP dan B1, B2 dan seterusnya hingga BP-1 dan BP. Nah, seperti itu.